Jadi yang pertama dengan observasi, dilanjutkan dengan obat-obatan. Nah, pada observasi ini, maka ada beberapa hal yang disarankan. Ya, yang pertama, minum yang cukup setidaknya 1 liter atau lebih apabila sedang berolahraga atau pada saat kondisi cuaca panas. Nah, apabila ada penyakit-penyakit yang lain, misalnya gangguan ginjal, gagal jantung, diskusikan ya dengan dokternya untuk mengetahui seberapa banyak minum yang dapat dikonsumsi dalam sehari. Karena cairan apakah berlebih atau kurang ini bisa mempengaruhi keadaan penyakit ini. Selanjutnya dikurangi minum pada malam hari dan juga pada saat perjalanan jauh. Hindari alkohol dan kafein karena ini bisa meningkatkan produksi urin dan juga dapat mengiritasi kandung kemih. Kemudian disarankan juga untuk berolahraga 2 atau 3 kali seminggu, disertai diet yang seimbang dan bervariasi, kemudian membiasakan diri untuk mengosongkan kandung kemih sepenuhnya setiap kali hendak buang air kecil. Apabila merasa masih belum kosong setelah buang air kecil, maka dicoba lagi setelah 5 menit. Berikutnya, hindari aktivitas yang bisa menyebabkan ingin mengedan, kemudian juga diet yang dapat menyebabkan konstipasi, seperti makanan-makanan yang tinggi serat. Di sebagian besar penderita pembesaran prostat jinak ini akan menjalani periode observasi dan pemantauan terlebih dahulu sebelum mendapatkan terapi-terapi lainnya. Nah, jadi ini akan dinilai secara berkala, keluhannya, kemudian pemeriksaan fisiknya, pemeriksaan urin dan darah jika diperlukan, dan tentunya tetap edukasi dan saran terkait layak. Selanjutnya, apabila gangguan berkemih Anda ini dirasa sangat mengganggu dan juga mengurangi kualitas hidup, maka mulailah dokter akan meresepkan obat-obatan. Nah, jadi tujuan daripada obat-obatan ini diberikan adalah untuk mengurangi gejala dan juga mengurangi ukuran prostat. Nah, tentunya ini masing-masing ada obatnya ya. Nah, misalnya ada obat yang untuk memudahkan buang air kecil, contohnya ada tamsulosin. Jadi ini kerjanya di saluran kemih, tempat kerjanya namanya ada reseptor alfa. Jadi dia menghambat reseptor alfa. Kemudian ada juga yang kerjanya untuk mengurangi atau menyusutkan ukuran prostat. Contohnya ada finasterid, dutasterid. Jadi ini salah satu kerjanya. Jadi obat-obat ini kerjanya dengan cara menghambat enzim yang berperan dalam ukuran prostat ini. Namanya enzim alfa reduktase, 5 alfa reduktase. Jadi obat-obat ini kerjanya dengan cara menghambat enzim 5 alfa reduktase yang akhirnya nanti akan membantu dalam hal mengurangi ukuran daripada prostat. Kemungkinan yang lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi keadaan penyakit ini adalah dengan pembedahan. Nah, pembedahan dapat dilakukan dengan beberapa alasan berikut ini. Jadi bisa karena gejala yang memburuk atau bisa juga karena memang sudah menerima perawatan obat dan juga dilakukan karena sudah terjadi komplikasi dari penyakit ini. Ada berbagai jenis pembedahan yang ada, seperti TURP, Transurethral Resection of the Prostate, dan juga TUIP, Transurethral Incision of the Prostate. Jadi, TURP merupakan teknik pembedahan minimal invasif yang paling standar untuk penyakit prostat jinak.
Tujuan operasi ini untuk membuang bagian prostat yang menyebabkan keluhan-keluhan itu tadi. Nah, pada operasi ini maka seseorang akan mendapatkan bius umum atau mungkin bius spinal. Selanjutnya dokter akan memasukkan alat yang namanya rektoskop ke dalam penis untuk melihat dan memotong jaringan prostat. Pada rektoskop, terdapat kamera yang memungkinkan dokter untuk melihat prostat melalui monitor selama pembedahan. Selanjutnya prostat akan dipotong menjadi kecil, kemudian akan dikeluarkan melalui rektoskop tersebut. Berapa lama operasi ini berlangsung? Prosedurnya biasanya berdurasi 1-2 jam. Jadi setelah selesai nanti akan dipasang kateter untuk mengalirkan urin dan juga memasukkan cairan untuk menghindari terbentuknya bekuan jaringan. Lalu apa yang perlu diperhatikan pasca operasi ini? Jadi selama 2-3 minggu pasca operasi ini, hindari hubungan seksual terlebih dahulu dan selama 4-5 minggu setelah operasi, usahakan selalu untuk minum setidaknya 1-2 liter per hari, tidak mengangkat beban berat, dan hindari keadaan susah buang air besar atau konstipasi. Nah, kemudian tetap berkonsultasi kepada dokter apakah mungkin memerlukan obat-obatan tertentu. TUIP pada operasi ini tidak mengangkat jari tangan prostat, tetapi hanya membuat irisan kecil pada prostat agar aliran urin menjadi lancar. Nah, prosedur ini dapat dilakukan pada pembesaran prostat yang ukurannya kecil hingga sedang. Tentunya apapun operasi yang akan dilakukan, dokter akan mendiskusikan pilihan-pilihan terapi pembedahan bersama Anda. Selanjutnya, apa komplikasi yang bisa terjadi dari pembesaran prostat Cina ini ya sahabat pemirsa? Jadi keadaan ini bisa menyebabkan masalah-masalah yang serius. Di antaranya bisa terjadi tidak bisa buang air kecil yang tentunya ini sangat menyakitkan, kemudian infeksi saluran kemih, kerusakan kandungan kemih dan ginjal, dan juga penyakit batu kandung kemih. Pembesaran prostagina tidak dapat dicegah. Yang dapat dilakukan adalah bagaimana agar gejalanya tidak semakin memburuk, yaitu dengan perawatan mandiri, rajin memeriksakan diri ke dokter apabila sudah timbul gejala-gejala pembesaran prostagina ini.